Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Sylvia Nur Salsabila dengan NPM 2405 1020 Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS, dimulai dari penginputan data, pengolahan data, hingga interpretasi hasil akhir yang diperoleh. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam tahap analisis data, kita perlu memastikan terlebih dahulu nih, apakah data yang kita gunakan itu sudah memenuhi asumsi statistik atau belum. Salah satu asumsi yang paling sering digunakan itu adalah asumsi normalitas atau uji normalitas. Nah, makanya itu di kesempatan kali ini saya akan melakukan uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu dong apa itu uji normalitas. Nah, uji normalitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah data residual berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal, maka analisis lanjutan seperti regresi dapat dilakukan lebih tepat dan hasilnya dapat dipercaya. Pada praktikum ini, saya menggunakan data yang terdiri dari modal usaha, lama usaha, jam kerja, jumlah komoditas, dan pendapatan dengan jumlah observasi sebanyak 50 data. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan nih proses penginputan data hingga interpretasi hasil menggunakan uji normalitas menggunakan SPSS. Sebelum melakukan uji normalitas, langkah pertama adalah membuka aplikasi SPSS. Setelah SPSS terbuka, kita masuk ke bagian variable view untuk mendefinisikan variabel yang akan kita gunakan. Pada penelitian ini terdapat 5 variabel, yaitu X1 sebagai modal usaha, X2 sebagai lama usaha, X3 sebagai jam kerja, X4 sebagai jumlah komoditas, dan Y sebagai pendapatan. Setelah semua variabel selesai dibuat, saya berpindah ke data view. Pada data view, copy terlebih dahulu data yang sudah kita siapkan dan tempel pada bagian data view yang sudah tersedia. Lalu, kita bisa menyesuaikan desimalnya pada bagian variable view. Nah, langkah berikutnya itu adalah melakukan uji normalitas menggunakan histogram dan probability plot atau p-plot. Caranya adalah klik menu Analyze, kemudian pilih Regression, lalu klik Linear. Selanjutnya, masukkan variabel pendapatan ke dalam kolom Dependent, sedangkan variabel modal usaha, lama usaha, jam kerja, dan jumlah komoditas dimasukkan ke dalam kolom independen. Setelah itu, klik tombol plots, kemudian centang opsi histogram dan normal probability plot. Selanjutnya, klik continue, lalu klik OK. Setelah proses analisis selesai, SPSS akan menampilkan output berupa grafik histogram dan normal p-plot seperti yang terlihat pada layar. Setelah output SPSS berhasil ditampilkan, langkah berikutnya adalah kita salin hasil output tersebut. Caranya, pilih grafik atau output yang ingin disalin, kemudian klik kanan pada output tersebut dan pilih copy. Lalu buka Word dan klik kanan lalu pilih paste. Output akan otomatis masuk ke dalam Word dan dapat kita sesuaikan ukurannya agar lebih rapi. Setelah output berhasil dipindahkan ke Microsoft Word, selanjutnya saya akan melakukan interpretasi terhadap hasil uji normalitas yang telah diperoleh. Nah, yang pertama itu ada uji normalitas menggunakan histogram. Berdasarkan grafik histogram, terlihat bahwa sebaran data residual membentuk pola yang menyerupai kurva lonceng atau bell-shaped curve dan relatif simetris. Hal ini menunjukkan bahwa data cenderung mengikuti distribusi normal. Dengan demikian, secara visual dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi. Selanjutnya, langkah yang sama dapat kita lakukan untuk grafik probability plot. Nah, pada grafik normal p-plot, titik-titik data terlihat menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi data residual mendekati distribusi normal, yaitu di mana semakin dekat titik-titik dengan garis diagonal, semakin tingkat normalitasnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah memenuhi asumsi normalitas. Dan yang terakhir adalah uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini sendiri digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak berdasarkan nilai signifikasi.
Hipotesis yang digunakan adalah H0 yaitu data residual berdistribusi normal dan H1 data residual tidak berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima, dan jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Untuk menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, kita harus mendapatkan nilai residual. Caranya adalah klik menu Analyze, pilih Regression, kemudian pilih Linear. Kemudian klik tombol Save pada bagian Residual centang Unstandardized Residual. Lalu klik Continue dan klik OK. Setelah proses selesai, SPSS akan menghasilkan variabel baru yang bernama Unstandardized Residual atau res_1. Setelah kita dapatkan nilai residual tadi, kita klik lagi menu Analyze, terus kita klik Non-Parametric Test. Lalu kita klik One Sample KS dan masukkan nilai unstandardized residual tadi dan kita klik normal lalu kita klik OK. Setelah proses selesai, SPSS akan menampilkan outputnya dan kita scroll untuk melihat hasilnya. Langkah yang sama kita gunakan untuk mengcopy hasil output dan menempelkannya di Word seperti sebelumnya. Lalu jangan lupa kita sesuaikan ukurannya agar lebih rapi. Sekarang kita interpretasikan hasil uji Kolmogorov-Smirnov. Pada tabel Test of Normality atau One Sample Kolmogorov-Smirnov Test terdapat nilai asymptotic to TELC yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Berdasarkan output SPSS yang diperoleh, nilai asymptotic adalah sebesar 0,891. Karena nilai 0,891 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Jadi bisa kita simpulkan itu berdasarkan hasil uji normalitas yang telah kita lakukan tadi itu menggunakan histogram, p-plot, dan Kolmogorov-Smirnov diperoleh bahwa data residual itu berdistribusi normal. Hal itu tuh bisa kita lihat dengan pola histogram yang menyerupai kurva normal, titik-titik pada normal p-plot yang mengikuti garis diagonal, serta nilai signifikasi sebesar 0,891 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, asumsi normalitas telah terpenuhi sehingga data tadi itu layak digunakan untuk analisis lanjutan, khususnya regresi linear berganda. Demikian penjelasan uji normalitas menggunakan SPSS dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.